Setiap tamu datang dari berbagai industri, dari seluruh kalangan militer, politik dan bisnis, dan memiliki latar belakang yang bagus. Ini menunjukkan koneksi dan pengaruh keluarga Garrett. Kursi di barisan depan kosong. Mereka adalah tamu terpenting dari perayaan akbar itu. Mereka adalah penentu akhir. Keluarga Garrett juga mengambil tempat duduk mereka satu demi satu, menunjukkan generasi keluarga kaya. Ketika bintang Claire Robert, Roger Duran dan yang lainnya keluar, suasana memuncak. Setelah itu, Burhan Garrett berdiri di atas panggung dan mengucapkan beberapa kata sambutan terlebih dahulu. Kemudian Burhan Garrett berkata dengan penuh semangat, "Mari kita sambut para tamu penting untuk masuk." Sulit untuk tidak menyombongkan diri bahwa 20 orang berikutnya yang memasuki venue adalah siswa selama karir militernya. Yang pertama, Het Kinsman, Kepala Pasukan Baja Zona Perang Anhemia. Kedua, Felix Dumont, Pemimpin Tim Operasi Khusus Kirin di Zona Perang Anhemia. Ketiga, Robert Leclerc, Kepala Resimen Operasi Khusus Zona Perang Luceras. Keempat, Marcel Samson, Pemimpin Distrik Nauplia Anhemia. Kelima, Frank Plamondon, Pemimpin Kementerian Perdagangan Anhemia. Ketika Burhan Garrett membacakan nama-nama para tamu, penonton takjub. Burhan Garrett memiliki siswa di mana-mana. Murid-muridnya ada di seluruh dunia, dan masing-masing dari mereka berada di puncak kariernya. Ada 20 dari mereka di tingkat komandan resimen, dan 50 atau 60 lainnya juga menjabat dalam urusan militer dan politik. Semua orang di sini menakutkan, bahkan bagi orang kaya. Ini benar-benar mengerikan, menakjubkan. Anak-anak keluarga Garrett penuh dengan kebanggaan, betapa kuat keluarga Garrett. Mereka bangga dengan keluarga Garrett. Burhan Garrett menatap para siswa yang memasuki aula dengan semangat tinggi. Ini adalah para penyokong di belakang keluarga Garrett. Siapa di Anhemia yang berani melawan keluarga Garrett? Puluhan bintang papan atas ditampilkan, menunjukkan tingkat keuangan keluarga Garrett. Puluhan pejabat tinggi muncul, menunjukkan kuatnya koneksi keluarga Garrett. Melihat adegan ini, Jeremy Arthur mencibir, dengan keluarga Garrett yang begitu kuat, dengan apa Nathan melawan keluarga Garrett. Angelin Gage dan Isabel Royer juga sangat terkejut, sejujurnya, tidak dapat dibayangkan kekuatan dan kekayaan keluarga Garrett. Mereka telah melampaui lingkup orang di dunia dan telah mencapai tingkat status sosial tertinggi. Mustahil untuk menggulingkan keluarga Garrett. Setelah Het Kinsman dan yang lainnya memasuki venue satu persatu, kursi di barisan depan hampir penuh. Namun posisi tengah masih kosong. Semua orang tahu apa arti kursi itu dan siapa yang akan berada di sana. Raja Perang Kirin. Burhan Garrett berteriak keras, "Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan terhangat, salah satu dari 5 raja perang di bawah komando Dewa Perang Kunlun dari negara Neslandia, Raja Perang Kirin." Prok, prok, prok. Tepuk tangan bergemuruh. Dengan kedatangan Raja Perang Kirin, status keluarga Garrett pasti akan meningkat hari ini. Untuk mengantisipasi semua, Salim Garrett, Paul Garrett dan yang lainnya mendampingi Raja Perang Kirin masuk ruangan. Semua orang sangat bersemangat, karena bisa melihat Raja Perang Kirin. Felicia tidak merasakan apa-apa karena dia telah bertemu dengannya. Nathan tersenyum, Kirin kecil ini terlihat sombong. Yang membingungkan adalah Kirin mengenakan seragam militer, megah dan agung, dengan ekspresi yang mendominasi kuat. Harus tahu bahwa semua pemimpin di depan tadi, termasuk Het Kinsman, mengenakan jas, dan tidak ada yang datang dengan seragam militer. Lagi pula, ini adalah perayaan, dan dalam acara pribadi, jadi tidak seharusnya mengenakan seragam militer. Tapi Raja Perang Kirin mengenakan seragam militer,
membuat orang kebingungan. Sepertinya dia sedang dalam misi untuk menghadiri perayaan hari ini. Burhan Gareth dan yang lainnya tidak akan berpikir sejauh itu. Mereka merasa bahwa Raja Perang Kirin mengenakan seragam militer memberikan efek yang lebih baik. Membawa bintang 1 di pundaknya, akan lebih mengagumkan. Ini juga menunjukkan bahwa Raja Perang Kirin sangat mementingkan perayaan ini, hal yang baik untuk keluarga Gareth. Menciptakan kesan bahwa Raja Perang Kirin tidak diundang, tetapi karena dia memang memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Gareth dan datang ke sini untuk mendukung perayaan ini. Kirin datang ke panggung dengan wajah dingin. Keluarga Gareth telah mengatur sebelumnya, ada upacara pemberian hadiah. Ketika Kirin berdiri di atas panggung dengan seragam militer, semua orang di keluarga Gareth bergembira, nafas menjadi sesak. Ini adalah momen terpenting dari perayaan ulang tahun ke-40 keluarga Gareth. Para tamu juga iri. Mulai saat ini, posisi keluarga Gareth di keluarga kaya akan naik beberapa tingkat. Burhan Gareth berkata dengan penuh semangat, selanjutnya, atas nama keluarga Gareth, aku ingin memberikan hadiah kepada Raja Perang Kirin. Dengan pengawalan 8 pengawal, Dennis Bare berjalan ke atas panggung dengan kotak hadiah di tangannya. Lihat Isabel, pacarmu Dennis Bare, mempunyai posisi yang sangat tinggi di keluarga Gareth. Itu benar. Kali ini, bisa berkontak langsung dengan Raja Perang Kirin. Benar-benar menakjubkan. Dengan apa Nathan harus dibandingkan dengan Dennis Bare? Jeremy Arthur dan Dion David berkata dengan penuh semangat. Isabel Royer penuh dengan senyuman, terlihat sedikit bangga. Ini sama dengan mengakui bahwa Dennis Bare adalah pacarnya. Juga senang bahwa Nathan menolaknya di awal, jika tidak, bagaimana dia bisa menyaksikan momen seperti itu. Ketika orang-orang di sekitar mendengar bahwa Isabel Royer adalah pacar Dennis Bare, mereka semua terlihat iri. Ini membuat Isabel Royer sangat puas. Dia bahkan ingin berdiri dan berkata dengan keras kepada semua orang, apakah kalian melihat itu? Orang yang memberi Dewa Perang Kirin hadiah adalah pacarku. Isabel Royer juga menoleh untuk melihat Nathan. Matanya berkata, Nathan, kamu tidak layak untukku. Setelah Dennis Bare naik ke panggung, dia berdiri di samping Raja Perang Kirin, memegang kotak hadiah di kedua tangan. Burhan Gareth memperkenalkan, hadiah untuk Raja Perang Kirin adalah model pesanan khusus Patek Philippe Skymoon. Hanya ada satu di dunia. Nilainya puluhan miliar. Hanya jam tangan unik ini yang layak untuk Raja Perang Kirin. Burhan Gareth melihat Kirin lagi dan berkata sambil tersenyum, jangan salah paham Raja Perang Kirin, ini hanya niat baik keluarga Gareth kami dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal lain. Aku akan membuktikannya ke media. Aku hanya berharap Raja Perang Kirin akan menerimanya sebagai souvenir. Burhan Gareth mengatakan ini adalah untuk menghilangkan keraguan Kirin. Menghindari rumor suap dan sejenisnya. Buka. Ketika Dennis Bare membuka kotak hadiah, jam tangan ini muncul di mata semua orang. Sangat menakjubkan. Pantas dengan harga miliaran. Tangan Dennis Bare gemetar dan menyerahkan jam tangan itu kepada Kirin. Ini adalah momen paling mengagumkan dalam hidupnya. Kirin menerima hadiahnya. Ish. Suara tarikan napas terus terdengar. Terutama perwakilan dari banyak perusahaan kaya di barisan depan membuat mereka bergidik. Arti menerima hadiah itu meskipun sangat sederhana, dapat mewakili makna yang mendalam. Artinya mulai sekarang, Raja Perang Kirin akan menjadi pendukung keluarga Gareth. Keluarga Gareth akan mendominasi Anhemia, mengalahkan beberapa perusahaan besar lain, dan bahkan dapat bergulat dengan perusahaan besar terkuat. Raja Perang Kirin, apa Anda ingin mengucapkan sepatah dua kata?
Burhan Gareth bertanya dengan hati-hati. Kirin tiba-tiba mengungkapkan sebuah senyum yang memiliki banyak arti, di mana Mario Gareth. Aku sudah lama mendengar bahwa Mario Gareth tidak ada bandingannya di dunia, orang jenius di Anhemia. Aku tidak melihatnya hari ini. Setelah mendengar ini, semua orang di keluarga Gareth mendengus. Sudah 2 orang menyebut Mario Gareth hari ini. Pertama, Nathan. Kedua, Raja Perang Kirin. 2 orang yang tidak berhubungan, tetapi perasaan aneh muncul di hati mereka. Seolah-olah semuanya sudah dinegosiasikan. Terutama senyum Raja Perang Kirin sedikit aneh, seolah-olah dia tahu segalanya. Tapi itu hanya selewat pemikiran. Keluarga Gareth lebih banyak yang bergembira. Karena Mario Gareth dikenal oleh Raja Perang Kirin, ini adalah berkah Mario Gareth. Apalagi Salim Gareth, paling bersemangat. Merupakan kehormatan besar bagi putranya dipuji oleh Raja Perang Kirin. Para tamu menjadi tidak tenang. Iri dan cemburu pada keluarga Gareth. Pewaris keluarga Gareth disebut secara khusus oleh Raja Perang Kirin, menakjubkan. Burhan Gareth dan Salim Gareth saling berpandangan. Mereka sekarang memiliki kebencian yang tak terbatas untuk Nathan. Tidak sabar untuk menghancurkannya menjadi abu, mengelupas kulit dan menarik keluar ototnya. Jika bukan karena Nathan memukuli Mario Gareth, maka Mario Gareth akan hadir perayaan hari ini, dan dia juga akan dapat menerima pujian dari Raja Perang Kirin. Ini semua salah Nathan. Burhan Gareth tidak berani menyembunyikan dari Kirin, dan berkata jujur, Raja Perang Kirin, cucuku masih terluka dan masih di rumah sakit. Setelah Kirin mendengarnya, dia tidak bisa menahan senyum. Bagus di rumah sakit, setidaknya bukan di krematorium. Keluarga Gareth bingung untuk sementara waktu. Tidak tahu apa maksud dari Raja Perang Kirin. Tapi mereka semua memaksakan diri tertawa. Raja Perang Kirin, silakan. Burhan Gareth secara pribadi menuntun turun Kirin dari panggung dan berjalan ke tempat duduk. Tempat duduk paling tengah. Kursi di mana hanya orang-orang terkuat dan paling berkuasa yang duduk di antara semua orang. Di mata semua orang, itu hanya milik Raja Perang Kirin. Tidak ada yang berani duduk di atasnya kecuali dia. Ketika Kirin turun dari panggung, Head Kinsman, Felix Dumont dan yang lainnya berdiri satu demi satu dan menatapnya dengan hormat. Selain pangkat militer, Kirin juga menjadi idola dari mereka. Bagi keluarga Gareth, pemandangan seperti itu terlalu membanggakan. 20 orang tingkat kolonel, 1 raja pertempuran. Terlalu menakjubkan. Burhan Gareth menuntun Kirin sampai ke tengah, di mana tempat duduk telah diatur, dan berkata kepadanya, Raja Perang Kirin, silakan duduk. Ini adalah tempat yang disediakan untuk Anda. Seluruh orang di sini tidak ada yang berani duduk kecuali Anda. Raja Perang Kirin, silakan. Felix Dumont juga berkata. Namun, setelah Kirin mendengarnya, dia tidak bergerak. Dia tidak duduk, juga tidak melakukan hal lain, hanya menatap kursi bengong. Pada saat ini, semua orang panik. Terutama keluarga Gareth. Apa yang dipikirkan Raja Perang Kirin? Pikiran dari pria itu cukup membuat mereka menebak lama. Burhan Gareth bahkan kakinya gemetar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya, ada apa, Raja Perang Kirin? Kamu baru saja mengatakan bahwa posisi ini adalah posisi terpenting. Kirin bertanya. Meskipun Burhan Gareth bingung, dia mengangguk dengan keras, ya, itu benar, ini adalah posisi paling penting di antara yang lain, kami memesannya secara khusus. Senyum tersungging di sudut mulut Kirin, kalau begitu aku tidak bisa duduk di sini, aku tidak pantas, aku hanya pantas duduk di sebelah. Kata-katanya mencengangkan,
dan seluruh penonton ngeri. Apa? Raja Perang Kirin tidak pantas untuk duduk di posisi ini. Lalu siapa yang pantas? Burhan Gareth tersenyum tak berdaya. Raja Kirin, jangan bercanda, Anda adalah orang yang paling terhormat di antara hadirin, dan hanya Anda yang pantas untuk duduk di sini. Kirin menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak pantas untuk duduk di sini. Ah, siapa lagi yang bisa duduk di sini, Raja Perang Kirin? Aku tidak mengerti. Burhan Gareth dan yang lainnya memikirkannya, tetapi mereka tidak dapat memikirkan orang yang memenuhi syarat. Kirin tersenyum, satu-satunya orang di antara semuanya yang bisa duduk di sini bukanlah saya, tetapi orang lain. Orang lain. Burhan Gareth bahkan lebih bingung. Ya, orang itu pantas untuk duduk di sini, dan dia ada di sana, aku telah melihatnya. Kirin berkata, sangat misterius. Apakah ada orang di sini dengan status lebih tinggi dari Raja Perang Kirin? Seketika, seluruh orang gempar. Semua orang melihat sekeliling, tetapi mereka tidak menemukan siapapun dengan status yang lebih tinggi daripada Raja Perang Kirin. Keluarga Gareth sangat bingung, penasaran siapa itu. Raja Perang Kirin, kalau boleh tahu siapa itu? Burhan Gareth bertanya. Kirin tersenyum dan berkata, dia adalah mentor saya. Mentor Raja Perang Kirin. Ish. Suara tarikan nafas terdengar di mana-mana. Mentor dari Raja Perang Kirin. Untuk semua orang, artinya seperti Dewa Perang Kunlun. Dulu, Nathan mengajari Kirin banyak keterampilan, dan Kirin menganggapnya pemimpin dan mentor terbaiknya. Orang lain tidak mengerti persahabatan itu. Mentor Raja Perang Kirin juga ada di sini. Kenapa kita tidak tahu? Burhan Gareth, Salim Gareth dan yang lainnya berkeringat dingin. Keluarga Gareth tidak menyadari bahwa orang yang begitu penting datang ke perayaan. Mengerikan. Jika Raja Perang Kirin mempermasalahkan, bagaimana keluarga Gareth bisa menanggungnya? Burhan bertanya dengan perasaan takut, kalau boleh tahu mentor Raja Perang Kirin berada di mana? Aku, keluarga Gareth, akan menggunakan itika tertinggi untuk mengundangnya. Kirin mengibaskan tangannya, tidak, aku akan mengundangnya sendiri. Begitu Kirin mengambil langkah, semua pemimpin senior keluarga Gareth mengikuti, termasuk Head Kinsman, Felix Dumont, dan lainnya. Mata ribuan orang mengikuti Raja Perang Kirin dan sekelompok orang di belakangnya. Semua orang mulai menebak siapa mentor Raja Perang Kirin. Setelah Kirin sampai jalur masuk, melewati barisan depan dan berjalan lurus ke belakang. Kalau begitu bukan di baris depan. Semua orang di barisan tengah dan belakang mulai gelisah, dan semua orang saling memandang. Terutama Angelin Gage dan Isabel Royer, posisi mereka berada paling heboh. Angelin Gage bertanya-tanya, siapakah orang itu? Isabel Royer menggelengkan kepalanya, mengapa tokoh besar seperti ini tersembunyi di sudut? Segera, Raja Perang Kirin dan rombongannya berjalan melewati posisi mereka. Ini membuat Angelin Gage dan Isabel Royer sangat kecewa. Semua orang ingin orang itu berada di barisan mereka. Angelin Gage dan Isabel Royer dengan cepat berdiri dan melihat ke belakang. Ingin tahu siapa orang itu. Seluruh tempat menjadi gelisah. Hanya Nathan yang duduk tenang dan tidak bergerak. Melihat ini, Felicia bercanda, mungkinkah kamu, Kak? Nathan berkata, ya, tebakanmu benar. Tapi Felicia mengira Nathan sedang bercanda. Tak lama kemudian rombongan melewati barisan tengah dan langsung menuju barisan belakang. Kali ini, barisan belakang benar-benar gelisah, dan mereka semua berdiri. Semua orang di keluarga Gareth lebih gelisah. Mentor dari Raja Perang Kirin diatur di barisan belakang,
bila tersebar keluar maka akan menjadi hal yang mengerikan. Reputasi keluarga Garrett-nya akan hancur. Setelah sampai di baris paling belakang, Burhan Garrett melirik dan tidak melihat siapapun yang dia kenal. Kecuali cucunya Felicia dan Nathan yang akan dibunuh sebentar lagi. Tidak ada orang lain yang dia kenal. Salim Garrett, Paul Garrett dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Di barisan belakang adalah orang-orang yang nyaris tidak masuk perayaan, yang hadir maupun tidak hadir tidak berpengaruh bagi mereka. Tidak ada yang kenal sama sekali. Tetapi mentor Raja Perang Kirin ada di antara kelompok orang ini. Semua orang terengah-engah. Karena sebentar lagi akan ada jawabannya. Hati Felicia juga sampai ke tenggorokannya. Karena Raja Perang Kirin semakin dekat dengan mereka. Tiba-tiba, Raja Perang Kirin berhenti. Semua orang seperti digantung. Yang tidak terbayangkan Kirin berhenti di barisan tempat Nathan dan Felicia berada. Suasana hati Felicia seperti memenangkan lotre. Di barisannya sendiri, dia menatap Nathan dalam-dalam. Apa benar kakak iparku? Dia mengira tadi hanya bercanda. Isabel Royer dan Angelin Gage melihat bahwa mereka berhenti di barisan Nathan, dan diam-diam berkata, itu tidak mungkin kebetulan, kan? Dari Kirin terpancar atmosfer tekanan, membuat orang barisan belakang ketakutan, segera berdiri dan berjalan keluar. Orang lain di barisan ini juga mulai keluar satu per satu. Karena semua orang tahu bahwa mereka bukan mentor Kirin, jadi tentu saja mereka harus pergi. Puluhan orang di barisan ini dengan cepat keluar dari dua sisi dan berdiri di lorong. Satu-satunya yang tersisa adalah Nathan dan Felicia. Nathan duduk di sana dengan tenang. Felicia berdiri, melihat sekeliling, bingung pergi atau tetap duduk. Dia ingin pergi, tetapi melihat Nathan duduk, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Ya Tuhan, apakah itu benar-benar kakak iparku? Dalam sekejap, ribuan pasang mata melihat ke sini. Nathan dan Felicia menjadi pusat perhatian. Felicia sangat gugup, dia sedikit terengah-engah. Saat ini, seolah-olah waktu berhenti, ruang memadat. Semua orang kehilangan kesadaran dan pikiran kosong. Gigi Felicia bergetar, kedua kakinya gemetar, dia ingin bertanya pada Nathan, tetapi dia seperti tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Pria ini sangat misterius. Tap, dot tap, dot tap. Tiba-tiba, langkah Kirin dan sepatu kulit menginjak karpet mengeluarkan suara berirama. Seperti palu yang menghantam hati seseorang. Suara ini juga membawa semua orang kembali ke kenyataan. Melihat baris ini hanya Nathan dan Felicia. Semua orang secara tidak sadar sudah tahu segalanya. Felicia adalah seorang wanita dan tidak mungkin menjadi mentor Kirin. Sisa Nathan saja. Dia adalah mentor Kirin. Burhan Garrett dan yang lainnya yang mengikuti Kirin, kesadaran mereka membeku untuk beberapa saat. Mereka tidak bisa bereaksi. Semua orang seperti mayat, berdiri di sana dengan bodoh. Tidak bisa bereaksi. Tidak bisa bergerak sama sekali. Karena hasil dari segala sesuatunya berada di luar nalar mereka. Itu adalah orang yang paling tidak mereka inginkan untuk menjadi mentor Kirin. Tatapan Isabel Royer, Angelin Gage, dan Jeremy Arthur terus bergerak mengikuti Kirin. Lihat di mana hanya ada Nathan yang duduk di sana. Kulit kepala mati rasa, semua darah naik ke otak, seolah-olah akan meledak. Apakah dia mentor Kirin? Mustahil. Benar-benar mustahil. Nathan sudah jatuh dan seperti sampah. Bagaimana dia bisa menjadi mentor Raja Perang Kirin? Bahkan 6 tahun lalu pun dia tidak memenuhi syarat untuk mengenal Kirin. Sekarang dia telah dipenjara selama 6 tahun, bagaimana dia masih bisa menjadi pemimpin besar di militer? Orang lain yang mengenal Nathan berpikir dengan pikiran yang sama. Terutama keluarga Garrett, jika hal ini benar,
maka akan menjadi bencana yang menghancurkan keluarga Gareth. Padahal jarak ini sangat pendek, tetapi bagi semua orang, rasanya seperti 1 abad. Akhirnya, Raja Perang Kirin datang ke Nathan. Felicia, yang berdiri, menatap Kirin dari dekat dan hampir pingsan karena ketakutan. Terlihat Kirin memandang Nathan dengan kagum, memberi hormat militer, dan berkata dengan keras, "Dewa Perang." Kirin dari zona barat laut melapor. Ketika suara Kirin keluar, itu seperti beberapa ton bahan peledak yang meledak di sini. Tubuh dan jiwa semua orang hancur berkeping-keping. Dewa Perang yang disebut Kirin hanya mungkin 1 orang, Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang Kunlun datang untuk menghadiri perayaan 40 tahun keluarga Gareth. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tidak ada suara, tetapi suara detak jantung terdengar seperti drum. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.